Orientasi kepartaian Partai Gelora Indonesia Dapil 10 Jakarta Barat. Tepat pada hari Minggu pada tanggal 3 Oktober tahun 2021, Gelora Indonesia DPD Jakarta Barat Daerah Pemilihan 10 telah mengadakan OK Gelora, Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia. Pada kesempatan acara ini telah diikuti oleh lebih kurang 60 orang dari masyarakat setempat seputar Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Madia, Jakarta Barat. Adapun rangkaian acara diawali dengan doa, lagu Indonesia Raya, dan kemudian sambutan oleh Wakil Ketua Gelora Indonesia DPD Jakarta Barat, Bang Haji Agus Safrawi. Bang Haji Agus Safrawi mengatakan bahwa ini adalah kali pertama OK Gelora dilaksanakan di daerah Jakarta Barat, dan Bang Haji Agus Safrawi sangat terkesan dan bahagia melihat begitu banyaknya masyarakat yang tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan acara ini, demi berharap adanya perubahan pada masa yang akan datang dalam percaturan politik Indonesia, terkhususnya di DKI Jakarta. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai tuntas. Amanat pendiri bangsa untuk terlibat di dalam menjaga ketertiban dunia. Indonesia lima besar dunia, Indonesia yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Coach Agus dari DPW Gelora DKI Jakarta, pada rekan-rekan pengurus DPD Jakarta Barat, pada pengurus DPC Kebonjeruk, dan khususnya yang saya banggakan pengurus anak cabang Duri Kepa. Bapak-bapak semua, Bapak Ibu dan Ibu, Hajah dan Ustadz-Ustazah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka orientasi kepartaian Partai Gelora Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah momen pertama. Jadi
kita menyelenggarakan acara ini. Karena apa ya? 2 minggu lalu saya silaturahim ke sini ke Ustadz Adi ya dengan timnya dari Majelis Taklim ini. Kemudian dari hasil silaturahim itu, kalau nggak salah 15 September ya, kita ke sini silaturahim. Sampai sekarang itu sudah tercatat atau terrekrut lebih kurang 400 anggota dari Kelurahan Duri Kepak. Bisa Pak? Partai Gelora mewujudkan Indonesia berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada segenap anggota baru Partai Gelora Indonesia se-DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat bergabung ke dalam partai tumbuh, partai kuat, Partai Gelora Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kita ciptakan gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku, para peserta OK Gelora, orientasi kepartaian Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Selamat bergabung di Partai Gelora, partai yang lahir dari kegelisahan, partai yang berdiri di tengah krisis, partai yang berjalan di saat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Saudara-saudara semuanya akan menjadi bagian dari energi perubahan, bagian dari pelaku dan perawi sejarah masa depan Indonesia. Karena partai ini dilahirkan dengan tekad untuk menciptakan kesinambungan sejarah bagi Indonesia dan menjadikan kita semuanya sebagai rakyat, sebagai pelaku sejarah kita sendiri. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ada 3 alasan mengapa partai ini dilahirkan dengan sebuah cita-cita besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Dasar dari 3 alasan itu adalah satu falsafah dasar, bahwa krisis adalah peluang. Krisis bukan ancaman. Dengan mentalitas sebagai pemenang, kita akan mengubah krisis yang sekarang sedang melanda bangsa kita dan melanda seluruh dunia sebagai peluang bagi Indonesia untuk muncul sebagai kekuatan kelima dunia. Alasan pertama adalah alasan sejarah. Alasan kedua adalah alasan yang berhubungan dengan lanskap geopolitik global. Dan yang ketiga adalah alasan yang berhubungan dengan kondisi nasional kita. Pada tahun 2013 yang lalu saya menulis sebuah buku yang saya beri judul Gelombang Ketiga Indonesia, untuk membangkitkan memori sejarah kita dan menjelaskan kepada kita di mana kita berada saat ini, apa saja jalan di masa lalu yang telah kita lalui dan kemana kita berjalan di masa yang akan datang. Memori sejarah ini perlu untuk kita kuatkan, karena dengan begitu kita akan menciptakan satu kesinambungan sejarah. Di dalam buku itu saya menjelaskan bahwa Indonesia sekarang seharusnya sudah memasuki gelombang ketiga sejarahnya. Gelombang pertama adalah gelombang menjadi Indonesia. Kita ini adalah leburan, blending dari struktur sosial yang sangat rumit. Begitu banyak etnis, begitu banyak bahasa bertebaran di
serangkaian kepulauan di Nusantara. Tapi yang lebih penting dari itu, kita terdiri secara politik dari kerajaan-kerajaan kecil yang dalam waktu beberapa abad lamanya terbukti tidak mampu menghadapi tantangan eksistensialnya, yaitu penjajahan asing. Karena kita disatukan oleh luka sejarah yang panjang, oleh penderitaan yang lama, kita sampai pada kesimpulan bahwa struktur sosial ini harus di-blending ulang. Sistem politik ini harus dilebur dalam satu rumpun besar, dalam satu perikatan yang lebih besar dan kuat. Namanya Indonesia. Dan puncak dari pencapaian menjadi Indonesia ini adalah pada saat para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, lalu kita menyatakan kemerdekaan kita pada tahun 45. Setelah itu kita mulai memasuki gelombang kedua, di mana kita berusaha mengisi kemerdekaan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa modern yang kuat. Di sini kita berjibaku dalam dialektika yang panjang antara dua hal, yaitu demokrasi dan kesejahteraan. Kita melalui satu masa di bawah kepemimpinan Orde Lama, lalu lahir Orde Baru, lalu lahir Orde Reformasi. Di masa Orde Lama ada demokrasi tapi tidak ada kesejahteraan. Lalu Orde Baru lahir sebagai antitesa yang berorientasi pada kesejahteraan tapi ongkosnya adalah hilangnya demokrasi. Lalu datanglah era reformasi yang berusaha menjadi sintesa antara demokrasi dan kesejahteraan. Secara keseluruhan pencapaian kita tidaklah jelek. Kita tidak bisa disebut sebagai negara miskin karena faktanya kita menjadi bagian dari kelompok G20 dan juga masuk di klub 1 triliun dolar yang atau secara ekonomi GDP-nya 1 triliun dolar ke atas. Tapi kita punya satu masalah besar, yaitu pencapaian kita ini tidak berimbang dengan potensi yang kita miliki. Potensi kita terlalu besar tapi pencapaian kita terlalu kecil. Ini yang selalu saya sebut dengan metafor, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Juga Ustaz Adi, sahabat-sahabat, ini kita bertamu juga. Alhamdulillah diterima oleh tuan rumah. Dan Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu saja yang patut kita syukuri pada saat kita bertemu di tempat ini adalah bahwa kita masih dikasih umur sama Allah SWT, masih dikasih sehat. Mungkin ada yang pernah sempat COVID, pernah? Ada? Yang ada? Oh ada tuh. Terlibat ternyata. Mudah-mudahan semuanya tetap dijaga kesehatan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan juga selain kesehatan Allah juga lancarkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi Ibu yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya memberikan penjelasan sedikit. Tadi sebenarnya Pak Anies Mata sudah memberikan penjelasan yang lumayan lengkap. Nah, tapi karena beliau nggak bisa hadir langsung, mungkin Bapak Ibu nggak bisa interaksi ya sebenarnya. Nanti kalau tanya ada saya, ada Pak Jagus, ada Pak Iwan, dan nanti mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menjawab. Yang jelas, yang pertama tentu saja tadi Pak Jagus sudah menyampaikan ini partai baru belum pernah ikut pemilu, ya, karena memang baru didirikan tahun 2019. Tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 2019. Jadi bulan ini insya Allah baru masuk usia berapa tahun? 19 tahun tuh anak bisa baru bisa betul. Berangkat ya. Gelombang rakyat telah tiba dengan penuh cita dan cinta.
Coach Agus yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, waktu kita terlalu sempit, materi kita terlalu panjang, gitu ya. Mudah-mudahan ada event lain yang bisa mempertemukan kita semua, ya. Insya Allah kita akan terus bersilaturahim dengan Bang Agus Saparawi. Mari bersama